Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, Akses pelayanan publik yang semakin baik. Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sangat sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. kebakaran dan kerusakan hutan, Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang sampah merusak plastik lingkungan. yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih pengangguran tinggi. anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. semua tantangan ini bisa kita taklukkan. Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin, tanpa kamu, Kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Di SDGs global maupun Perpres 59 2017 terdiri atas 17 goals, di SDGs desa 18. Ada satu goals yaitu goals 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini khas Kementerian Desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keberlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. SDGs 18 ini di samping sebagai sebuah goals juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja. Baik, assalamualaikum. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Reza dari Aturin. Dan hari ini kami dari panitia program Inspirasi Desa untuk Indonesia ingin melakukan workshop tentang membuat itinerary untuk program dari Lomba Inspirasi Desa untuk Indonesia. Nah, dari lomba itu sebelum itu saya mungkin mau menyapa selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih karena sudah mendaftar di kegiatan ini
Jadi dan hari ini sudah ada Mbak Fitri dari Pesona Desa yang akan memberikan tips ya atau kisi-kisi bagaimana sih cara membuat itinerary yang menarik, tematik, kemudian bisa digunakan untuk kegiatan lomba membuat itinerary. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke sesinya Mbak Fitri, sebelum itu saya mau share sesuatu dulu kepada rekan-rekan semuanya. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Jadi program Inspirasi Desa untuk Indonesia adalah kompetisi dari membuat itinerary itu rencana perjalanan atau paket wisata, kemudian video dan membuat video protokol CHSE untuk desa wisata. Dan acara ini diselenggarakan oleh Aturin bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT RI. Kemudian latar belakangnya kenapa membuat acara seperti ini? Karena pada bulan Desember tahun 2020 lalu kami Aturin membuat acara yang namanya Hangout bersama Aturin bersama dengan para pelaku pariwisata di seluruh Indonesia. Dan hasil dari itu ternyata ada beberapa masalah yang didapat oleh para pelaku pariwisata, khususnya di desa wisata. Ternyata ada beberapa poin nih yang kami coba highlight, yaitu meyakinkan orang untuk berwisata ke desa, inovasi, kemudian akses pemasaran, bahasa asing, paket wisata tematik, sama banyak yang ternyata bukan dari 5 destinasi super prioritas. Nah, maka dari itu, untuk mengemas itu semua, kami coba membuat yang namanya Inspirasi Desa untuk Indonesia, yang terdiri dari 2 lomba tadi. Dan kemudian, ini tentang lombanya, jadi kita ada 2 kegiatan, yaitu lomba membuat itinerary, juga dengan lomba untuk membuat video protokol CHSE. Nah, ini untuk lomba membuat itinerary-nya, sekali lagi saya sampaikan, itinerary adalah rencana perjalanan. Jadi biasanya tuh kalau misalkan meeting point di mana, kemudian habis dari tempat meeting point mau kemana lagi, misalkan ke air terjun atau mau ke restoran. Jadi rencana perjalanan dan khusus ke desa wisata. Nah, program lomba menyusun itinerary ini namanya Inspirasi dari Desa, dan khusus memang diperuntukkan itinerary-nya ke desa wisata. Seperti itu. Dan pendaftaran dan pengumpulan karyanya, itinerary-nya itu mulai tanggal 8 Maret hingga 22 Maret. Sekarang itu tanggal 17, berarti masih ada tersisa waktu kurang lebih 5 hari ya untuk mendaftar acara lomba menyusun itinerary ini. Kemudian nanti akan ada penjuriannya tanggal 23 sampai 30 Maret, lalu akan diumumkan 31 Maret untuk 5 orang pemenang. Jadi namanya lomba pasti akan ada apresiasi dari kami, yaitu total hadiah 5 juta rupiah, masing-masing 5 orang akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah. Nah, daftarnya itu di aturin.com/inspirasidesa. Lalu di sana juga nanti akan bisa dilihat syarat dan ketentuan umum, sama ada ketentuan khususnya seperti apa. Pada dasarnya syaratnya ini tidak akan membuat rumit. Nah, kemudian ada juga lomba video protokol CHSE, namun ini hanya akan berlaku mulai April nanti. Tapi untuk sekarang sudah boleh bisa untuk dicicil-cicil mungkin untuk membuat videonya. Intinya meyakinkan orang lain kalau desa wisatanya atau daya tarik wisata di desanya itu bersih, nyaman, dan mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira seperti itu untuk yang video. Nah, namun untuk video ini mulainya April, pendaftarannya 5-19 April, kemudian batas pengumpulannya 30 April, penjuriannya 1-7 Mei, dan pengumumannya 10 Mei. Temanya nyaman berlebaran di desa. Mungkin teman-teman hari ini atau kemarin mendengar berita kalau pemerintah tidak melarang kita untuk mudik atau pulang kampung saat lebaran nanti. Jadi video ini juga bermaksud untuk meyakinkan para orang-orang yang sedang ada di kota untuk bisa kembali pulang ke desanya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ini total hadiahnya 6 juta rupiah. Jadi kita memilih 3 orang atau 3 kelompok yang akan mendapatkan hadiah. Juara 1 3 juta, juara 2-nya 2 juta, juara 1-nya 1 juta. Kemudian ini selain itu juga ada hadiah tambahan dari Kementerian Desa, yaitu akan diundang ke Kementerian Desa, ke Jakarta,
setelah periode lomba ini selesai. Nah, sama daftarnya itu di aturin.com/inspirasi desa. Nah, namun untuk hari ini sebenarnya kita spesifik untuk membahas untuk lomba itinerary, karena yang lomba video kan belum mulai ya untuk submisinya, tapi sudah bisa untuk dipersiapkan. Nah, untuk lomba itinerary tadi, saya ulangi lagi, kita masih tersisa waktu 5 hari. Nah, maka dari itu acara workshop pada hari ini tujuannya adalah untuk untuk memberikan informasi bagaimana sih cara membuat itinerary yang baik dan benar, kemudian juga yang sesuai dengan lomba membuat itinerary ini. Nah, nanti ini dewan jurinya, kira-kira kalau teman-teman nanti mengikuti kegiatan lomba, dewan jurinya ada 4 orang, salah satunya adalah Mbak Fitri juga ya. Dan Mbak Fitri sekaligus hari ini akan berbagi pengalamannya di Pesona Desa, bagaimana sih cara bisa membuat itinerary yang menarik dan bisa diikutkan di lomba membuat itinerary ini. Selain Mbak Fitri juga ada Mas Rivo selaku CEO Aturin, juga Pak Samsul Widodo selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, juga ada Mas Yitno Purwoko dari Desa Wisata Institute. Jadi ini adalah dewan juri yang akan menilai itinerary atau karya-karya yang akan masuk. Nah, acara untuk Inspirasi Desa untuk Indonesia ini didukung oleh beberapa mitra, yaitu dari Ditjen PDT, Kementerian Desa, PPDT, Kementerian Desa, Desa Wisata Institute, Muse, Kaventer, Pesona Desa, dan juga TV Desa. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, lomba, itu bisa dilihat di websitenya Aturin, emailnya Aturin, silakan. Kalau narah hubungnya kebetulan saya sendiri dari Aturin untuk kegiatan lomba desa ini. Jadi itu saja pendahuluan dari saya terkait untuk lomba desa wisata, lomba inspirasi desa untuk Indonesia. Dan perihal hari ini kita spesifik untuk membahas bagaimana cara membuat itinerary, tipsnya dari Mbak Fitri langsung. Kalau gitu saya langsung saja nih undang Mbak Fitri. Selamat siang Mbak Fitri. Siang Mas Reza. Halo, apa kabar? Suara saya sudah terdengar jelas kah? Terdengar jelas dan clear and clean suaranya. Nice. Mbak Fitri, ini kita mohon izin juga kita record acara hari ini. Supaya yang daftar sebenarnya ada beberapa, namun ada yang bilang kalau tidak bisa ikut secara langsung dan minta rekamannya. Jadi ini kita rekam, barangkali nanti bisa ditonton kembali oleh teman-teman yang lain. Jadi silakan Mbak Fitri, kita hari ini mau mendengarkan cerita Mbak Fitri bagaimana sih tipsnya untuk membuat rencana perjalanan, karena Mbak Fitri kan di Pesona Desa maupun di Kaventer sudah sering ya untuk mendampingi desa untuk membuat rencana perjalanan khususnya wisata-wisata yang tematik. Jadi harapannya hari ini setelah Mbak Fitri berbagi cerita, kasih tips, nah teman-teman yang mengikuti kegiatan ini bisa mendaftar di kegiatan lomba membuat itinerary. Jadi silakan Mbak Fitri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Thank you Mas Reza. Suara saya sudah jelas ya. Dan halo, selamat siang semuanya. Saya lihat ini ada sekitar 23 peserta ya. Kayaknya nih dari berbagai macam daerah juga nih, kalau lihat dari namanya ada Kak Cut Bianda, apakah dari Aceh? Ada Kak Putu Krismia dari Bali mungkin ini. Ada Kak Wati Wiryo Suwito. Oke, ini karena jamnya siang, jadi saya akan sampaikan materinya agak cepat saja secara general. Saya ucapkan selamat datang untuk semuanya dan terima kasih yang sudah bergabung bersama Aturin dan bersama saya juga pada hari ini. Kita akan belajar atau mungkin saya lebih sebutnya berbagi ya pengalaman saya tentang membuat itinerary, terutama itinerary untuk mengangkat potensi desa. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningrum. Saat ini saya mewakili pesonadesa.id selaku co-founder dan Chief Creative Officer. Dan kalau teman-teman mungkin yang di berbagai macam daerah atau di berbagai macam desa pasti punya tempat-tempat yang sangat indah buat dijelajahi. Kebetulan saya tinggalnya di daerah pinggir kota, di Bekasi, tapi saya memang suka explore desa-desa, terutama yang kaitannya dengan alam dan budaya. Dan bocorannya,
ke depan Kementerian Pariwisata akan mengangkat yang utamanya nih alam dan budaya nih sebenarnya. Jadi semoga desa-desa di berbagai macam tempat di Indonesia bisa menguatkan potensinya dan memperbaiki tata kelolanya juga ya nantinya. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang itu lebih jauh, desa memang harus diperkenalkan dulu nih dengan itinerary yang menarik. Nah, sedikit perkenalan saja, basicnya saya memang meriset tentang mengangkat wisata budaya terutama di daerah perkampungan atau pedesaan, dan selanjutnya saya juga keliling-keliling untuk assessment terkait dengan microfinance program World Bank pada tahun 2010 sampai dengan 2015, dan kemudian saya juga menjadi tour leader dan business development di salah satu tour operator yang spesifiknya di budaya dan community. Jadi experience yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas, dan dapat kesempatan juga nih waktu itu belajar tentang social enterprise dan menjadi best pitching pada programnya Jokolna Catalyst di US Embassy, dan saat ini saya juga mengkurasi banyak desa dan beberapa desa di pesonadesa.id, juga sekaligus masih mengampu program di kaventer.id dan membantu program dari iWear Batik. Ini adalah platform batik UC UNESCO yang mengangkat desa dan batik di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang desa, pasti temanya banyak banget nih. Tidak hanya budaya, alam, tapi ada macam-macam. Mungkin saya mau sedikit kenal saja dulu supaya bisa saling sharing ya, dan tahu latar belakang rekan-rekan sekalian. Ada yang mau berkenalan mungkin 3 orang saja, supaya saya ada sedikit gambaran background motivasinya dulu nih. Saya boleh berkenalan, ada yang mau mengajukan diri untuk memperkenalkan diri? Boleh? Ini udah ada nih yang angkat boleh. tangan. Silakan. Dari Cindy Edi Yuliawan, silakan. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Maaf Kak, videonya nggak saya nyalain. Oke. Buruk Cuacanya sekali. kurang baik. Mengerti, Hujan deras, paham. Silahkan. Mungkin perkenalan saja namanya siapa, dari desa atau kabupaten mana? Silahkan, Mas. Baik, perkenalkan semuanya. Nama saya Cindy Edi Yuliawan, biasa dipanggil Edi. Saya dari Banyuwangi. Oke. Salam kenal semuanya. Dari desa mana atau kecamatan? Dari Desa Yosomulyo Kak, Kecamatan Gambiran. Oke, saya belum ke sana nih. Silahkan datang ke Banyuwangi Kak. Pasti. Biasanya yang paling sering dikunjungin pastinya masih Kemiren sama Taman Sari ya? Betul, Desa Wisata Kemiren. Betul, jadi kita berharap nih desa-desa yang lain akan muncul. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya siapa lagi nih? Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Mas Muhammad Ikon. Oh, boleh. Ini Mas Muhammad Ikon tadi raise hand terlebih dahulu. Iya. Silakan Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikon dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oh, ada alpukat ya di sana? Ada, banyak. Alpukatnya enak ini. Oke. Pasaman Barat. Dari desanya, mohon maaf, bisa bilang? Kalau kita kan Nagari. Oh iya, itu, Nagari. Ya, Maligi. Nagari Sasa itu ada Nagari Maligi. Oke. Dari bagian Pokdarwisnya kah atau BUMDes, Mas Muhammad Ikon? Kita lebih kepada masyarakat umum sih. Masyarakat umum berarti ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ikon. Senang sekali, dan buat teman-teman yang belum tahu nih, ada alpukat enak banget nih di Pasaman Barat. Kita ada juga rendang lokan dari kerang. Oke. Ini kayaknya bakal masuk ke itinerary nanti ya. Terima kasih Mas Muhammad Ikon. Selanjutnya boleh satu lagi deh, Mas Reza. Yang perempuan Mas Reza boleh? Boleh 2 kalau gitu dipilih. Laki-laki boleh gak, Bu? Oh, ada laki-laki lagi. Ini Neni Ariati ya? Mbak Neni. Mau kenal Mbak Neni dulu nih. Ini namanya itu Neni, tapi laki-laki nih yang bicaranya. Oh, oke. Baiklah. Nama juga itu rekan saya.
Oke. Ini perkenalkan, Pak, nama saya Baban. Saya dari Jawa Barat, Majalengka. Oke. Tepatnya Majalengka. desanya Desa Borogojo, Kecamatan Lamasugi. Oke, yang sawah teraseringnya lagi hits ya, Majalengka ya. Iya betul itu, terasering itu Oke. lagi. Mewakili komunitas kah atau personal atau BUMDes atau Pokderwis? Saya aktivis desa, Pak. Oh, aktivis desa. Mantap. Iya. Di Calon BUMDes Kades saya ya. aktif, ya amin. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Neni. Mas Neni. Oh iya, Masa Mas Neni? Oh iya, salah Bang Mas Baban ya. Baban, Mas Baban. Mas Baban. Tapi Mas akunnya Baban. Mas Neni. Mbak Neni. Mohon maaf namanya. Mantap. Istri saya. Oke, baik. Saya rasa 3 dulu nggak apa-apa ya, Mas Reza. Nanti kalau kita ada perkenalan waktu lagi, kita akan berkenalan lagi. Oke. Saya coba saya screen share dulu. Oke, supaya saya agak salah nih. Oke. Jadi sebagai gambaran saja, ketika kita mau membuat itinerary, pada dasarnya ada beberapa hal yang kita perlu tentukan. Tapi yang perlu teman-teman pahami dan ketahui, sebenarnya setiap platform atau mungkin platform atau marketplace pasti punya format yang berbeda-beda. Jadi saya di sini akan mencoba berbagi hal yang umum. Nanti teman-teman setelah itu bisa mencoba mempelajari apa yang dibutuhkan, yang perlu dicantumkan untuk lombanya aturin. Jadi supaya pengetahuan ini juga nantinya siapa tahu bisa bermanfaat atau berguna untuk teman-teman gunakan dalam keseharian begitu ya. Oke, mohon maaf saya harus membuka PowerPoint saya lagi, tapi saya langsung lanjut saja. Jadi sambil membuka, saya langsung menjelaskan, ada beberapa prinsip dasar sebenarnya yang secara sederhana, mudah, walaupun teman-teman mungkin tidak berlatar belakang pariwisata, tapi sebenarnya bisa menggunakan tips ini. Jadi kalau dalam membuat itinerary, sebenarnya saya sendiri membagi menjadi 2 hal yang paling utama. 1 menentukan dan 2 merincikan. Jadi ini ada 2 hal yang utama. Nah, pertama biasanya ini menentukan adalah hal-hal yang dari awal itu saya bisa sebut harus saklek gitu. Jadi ini menjadi kunci dasarnya, yaitu tentang destinasi yang mau dituju atau desa yang mau dituju, kemudian durasi kunjungannya, tema umumnya, dan segmen pengunjung. Karena ini hal yang paling utama ini akan menentukan hal-hal yang akan kita rincikan. Hal yang dirincikan biasanya narasinya, alurnya, apa yang termasuk, apa yang tidak termasuk, dan juga pasti biayanya. Jadi kalau misalkan kita sudah ajak gitu ya dengan destinasinya dan durasinya, tema umumnya dan segmennya, tentang perincian biasanya bisa lebih fleksibel gitu. Nah, secara umum saya akan menjabarkan 5 tahapan umum ya ketika membuat itinerary. 1, tentukan destinasi dan durasinya. Jadi rekan-rekan yang akan ikut lomba nih atau yang akan membuat itinerary, ingin buat itinerary-nya untuk berapa lama sih? Apakah cuma 4-6 jam? Kalau diaturin ini kategorinya kalau cuma sehari atau kurang dari sehari sebutannya experience ya. Jadi cuma pengalaman singkat gitu. 4-6 jam atau mau seharian di sana, atau ini yang paket, misalkan dalam jangka waktu 2 hari 1 malam kah, 3 hari 2 malam kah, 4 hari 3 malam kah, atau maksimal 7 hari 6 malam gitu. Nah, tentukan nih pilihannya mau yang mana. Destinasinya mana, kemudian durasinya mana. Kalau di sini saya kasih contoh, karena saya sering bolak-balik caving ya di sini, saya kasih contoh misalkan ini adalah Kebumen 3 hari 2 malam. Nah, kemudian tema umumnya apa nih? Teman-teman, desa itu kan ceritanya banyak sekali, atau destinasi sebenarnya banyak sekali. Sama tadi kayak Banyuwangi. Banyuwangi kalau kita misalkan sekedar datang ke Kemiren, atau misal datang ke Ijen, orang semua pasti sudah tahu. Nah, tapi yang pastinya yang
ingin kita lihat atau ingin potensi yang ingin kita gali atau Mas Reza mau tahu dari Aturin, ada nggak sih potensi-potensi lain? Teman-teman bisa bikin nih misalkan tema-tema yang lebih beragam, entahkah itu petualangan kah, ekowisata kah, budaya, edukasi, ekstrim, kuliner, dan itu bisa dibuat secara spesifik. Dan dari awal tentukan, itinerary ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Misalkan, saya mau buat, sebagai contoh ya, karena saya suka adventure dan suka exploring something gitu, saya mau buat wisata telusur geopark dan khususnya kawasan Goa gitu kan. Masuknya mungkin ke geowisata. Nah, kalau misalnya saya mau masuk ke situ, kira-kira segmennya yang saya tuju siapa? Apakah remaja atau anak-anak sekolah kah? Atau misalkan orang-orang millennials, pekerja yang dari kota. Jadi dari awal gambarannya tuh sudah ada bayangan. Karena nanti paket wisata untuk anak-anak tentunya akan berbeda ya dengan paket wisata untuk orang dewasa. Jadi dari awal ini sudah harus ditentukan. Nah, kemudian nah ini yang sebenarnya paling menarik, dan kalau sebagai bocoran, seringkali kalau saya mengkurasi desa, biasanya ini yang menjadi titik tolak pertama, narasi utama. Sebelum merincikan berbagai macam sesuatu, kita harus buat dulu narasi utamanya. Apa sih hal yang mau diangkat? Tadi sudah ada tema, misalkan saya angkat tentang geowisata di Kebumen, tapi saya juga harus membuat narasi atau bahasanya deskripsi dari itinerary itu sendiri. Yang paling penting adalah kenapa sih orang harus datang ke tempat ini? Kenapa tempat ini menarik untuk dikunjungi? Pengalaman apa yang akan pengunjung dapatkan? Nah, ini adalah titik poin di mana itinerary itu bisa stand out atau bisa menarik perhatian. Ketika membaca deskripsi ini, membaca narasi utama, orang jadi, oh oke, ini destinasinya atau desanya ini sangat menarik ya. Dan kalau ke sana ternyata saya bisa menikmati ini loh, saya bisa mendapatkan ini. Jadi ini sebagai contoh, saya ambil contoh yang sangat umum ya, di Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, dia lengkap dengan kawasan Kars Gombong, dengan potensi geowisata, tapi ada juga sejarah budayanya, dan ini memang cocok nih buat yang suka berpetualang, tapi juga cocok untuk petualang yang mencari kisah-kisah sejarah atau budaya di dalamnya. Gitu. Dan pastinya destinasinya juga mengajak kita untuk mencintai lingkungan dan juga peduli sama masyarakat setempat. Nah, ini narasi utama atau deskripsi yang biasanya menjadi titik poin pertama orang menarik untuk melihat itinerary selanjutnya. Nah, selanjutnya baru deh kita bikin rincian itinerary atau alur perjalanan ya. Itinerary kalau saya sendiri berdasarkan klien-klien yang meminta itinerary ada dua besar nih yang kita buat. Satu, itinerary berdasarkan alur cerita atau itinerary berdasarkan rute yang efisien. Misalkan alur cerita itu apa? Kita bikin itinerary-nya berdasarkan kronologis cerita atau berdasarkan tahun kejadian. Misalkan saya datang ke Pasaman Barat. Ini mohon maaf ya, saya hanya mengarang saja ini sebagai salah satu contoh. Ke Pasaman Barat. Oh, saya datang ke Pasaman Barat, sebelum ke desa, saya datang dulu ke kotanya, karena di sana adalah tempat pertama kali bibit alpukat diturunkan, dikirim dari Eropa, misalkan. Ini hanya hayalan saya aja. Kemudian dari sana saya pergi ke sebuah desa, pertama kali bibit alpukat itu ditanam pada tahun sekian. Selanjutnya saya pergi lagi ke desa sebelah, setelah kebun alpukatnya itu berbuah pada zaman penjajahan Belanda, akhirnya disebarluaskan lagi ke desa tetangganya, yaitu desa A, B, C. Nah, ini berdasarkan alur cerita. Tapi seringkali jujur saja, wisata yang bagus, yang tematik, yang ada ceritanya, ada narasinya. Tapi memang ketika kita nanti membuat rincian biaya atau alur berdasarkan hari, kadang-kadang suka nggak efisien tuh. Nah, jadi ada pilihan kedua, kita membuat itinerary-nya berdasarkan alur rute yang efisien. Misalnya dalam segi waktu, dalam segi biaya juga.
Misalnya kalau tadi, oh ternyata sebenarnya kalau dari meeting point lebih cepat ke desa A dulu, baru nanti selanjutnya ke desa sebelah, yang lain-lainnya, baru terakhir deh kita ke kota, titik di mana alpukat itu pertama kali diturunkan oleh pedagang. Jadi karena melihat apa? Oh, melihat adalah dari rute, dari peta yang dilihat, ini alurnya lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Nah, kemudian dalam itinerary ini apa aja biasanya sih yang ada? Satu, waktunya, rincian waktunya, dan aktivitasnya. Saya langsung kasih contoh ya. Ini misalkan, ini saya membuat itinerary-nya berdasarkan alur cerita. Jadi alur ceritanya adalah kalau Kebumen ini dia sebuah kawasan geopark, yang terkenalnya adalah Geopark Karangsambungnya yang di bagian utara, lalu nanti kita akan menuju ke bagian selatan yang kawasan Karsnya. Jadi saya bertemu meeting point-nya di mana nih? Saya akan mengajak orang-orang bertemu di Pasar Senen. Kemudian kita naik kereta, waktunya juga sudah ditentukan ya, pilihan terbaiknya apa. Kemudian kami akan menuju ke museum, kemudian pada jam yang ditentukan kita akan highlight-nya di hari pertama adalah mengunjungi Geopark Karangsambung Kebumen. Nah, itu udah hampir seharian di sana, nanti kita akan ke hotel dulu nih, nginep di hotel. Kemudian nanti, karena di sana belum ada homestay, nah jadi habis itu kita nginep di hotel, kita makan malam, terus kembali ke hotel dan istirahat. Nah, hari keduanya, kita perginya pagi-pagi, tapi paginya sarapan yang paling khas nih, yaitu sarapan khasnya Kebumen, nasi penggel. Nah, habis itu kita pergi lagi langsung ke bagian selatan kawasan Kars. Ini tepatnya di Buayan, salah satu desa ada namanya Bukit Hut, karena di situ tempat terbaik untuk menikmati matahari pagi sebenarnya di sana, dan bisa melihat jalur Dendels, jadi sekalian. Habis itu kita pergi lagi dari Bukit Hut, nanti kita pergi ke Desa Karangduwur. Desa Karangduwur ini ada namanya Pantai Menganti. Nah, di Pantai Menganti ini nih posisinya kita makan siang. Waktunya sudah ditentukan, dan setelah makan siang kita pergi ke Goa yang ada masih di satu kawasan desa itu, Desa Karangduwur. Kita akan treasure-hunt di sana. Durasi waktunya sekitar 1,5 jam. Nanti keluar dari goa, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan sunset. Dari sunset, lalu kita akan pulang. Pulangnya adalah ke misalkan hotel di Gombong. Oke. Nah, selanjutnya hari ketiga, terakhir, karena kita sudah di Gombong, paginya kita sarapan. Nah, di situ di kawasan Gombong ini, bekas kota perdagangan, yang menampung berbagai macam hasil bumi dari desa-desa, kita mampir dulu nih ke Museum Rumah Marta Tilar. Jadi tempatnya Ibu Marta dulu kecil dan tinggal. Dan selanjutnya kita lihat Benteng Van der Wijk. Kemudian kita akan langsung naik kereta pulangnya dari stasiun Gombong. Nah, ini adalah contoh, saya mencontohkan berdasarkan temanya. Tapi kalau kita lihat alurnya sebenarnya dari Jakarta kemudian ke utara, ke bawah, tujuan utamanya sebenarnya kan Desa Karangduwurnya nih yang kita mau adventure dan menikmati goa. Sebenarnya agak kurang efisien. Misalkan saya mau bikin yang lebih efisien lagi deh. Nah, ini ada contoh yang kedua. Misalkan pertama kita meeting di stasiun Pasar Senen, lalu kita berhentinya di stasiun Kroya, tidak di stasiun Kebumen. Jadi kita cukup langsung dari stasiun Kroya, kita langsung menuju ke Sawangan Adventure. Kita hunting di goa, kemudian kita sunset. Nah, dari situ kita selesai dari Desa Karangduwur, kita melanjutkan menginapnya di homestay di Desa Jati Jajar. Nah, nanti kalau sudah di perjalanan sambil makan sambil makan malam di perjalanan, istirahat. Nah, hari kedua, setelah dari
setelah dari Jatijajar. Nah, ini sebenarnya rutenya agak berbeda dan karena dia pinginnya lebih fun atau lebih ringan lah ya, tidak terlalu berat dan capek. Dari homestay kita nanti ke Pantai Menganti, dari Pantai Menganti kemudian kita ke Bukit Hut, dari Bukit Hut kita baru ke Gombong. Di Gombong kita bisa santai sore menikmati Waduk Sempor. Nah, malamnya kita menginap di Hotel Gombong, dan selanjutnya di hari ketiga, karena kita pulang, kita sempatkan mampir dulu nih di Rumah Martilaar, visit Benteng, dan kereta yang kita naiki tetap di jam 11.57. Jadi yang jadi patokan satu berapa hari yang mau dia habiskan, tapi dalam hari itu kita sebenarnya bisa bermain di rincian itinerary-nya atau alur perjalanannya. Apakah mau mengikuti berdasarkan kronologis cerita begitu, atau berdasarkan rute yang efisien. Nah, kelima, nah ini terakhir, tentukan deh include dan exclude-nya. Apa yang termasuk, apa yang tidak termasuk. Karena biasanya biaya ini kan macam-macam ya, tapi yang karena ini kita ingin mengangkat inspirasi dari desa, pastikan juga selalu ada biaya untuk guide desanya, kita mau lihat. Kemudian cek juga apakah ada tiket masuk di desanya, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, kemudian transportasi apa yang digunakan, makanannya apa, mohon maaf, kemudian homestay atau penginapan atau hotel. Kalau sebelumnya saya mencontohkan itu kita menginapnya di hotel, tapi itu kan secara general. Tapi kalau kami berharapnya tentunya karena inspirasi dari desa, diharapkan teman-teman juga bisa melibatkan homestay atau rumah penduduk setempat gitu untuk lomba kali ini. Nah, yang pasti selalu pertimbangkan apa yang biaya yang masuk, apa yang tidak masuk. Ini contohnya input exclude-nya, apakah ada biaya transportasi, BBM, makannya berapa kali, akomodasinya berapa malam, kemudian tiket masuknya. Kadang ada guide-guide khusus di tempat tertentu, ada kalau ada aktivitas triserhan, apakah dia perlu biaya tambahan, atau misalnya kalau camping biasanya kita ada biaya safety perlengkapan yang dikenakan. Dan lalu misalkan dalam satu hari, kita juga sudah menyediakan berapa air mineral buat tamunya. Tapi exclude yang tidak termasuk misalkan, tiket pulang perginya tidak termasuk, asuransi, kemudian tipping guide, makan minum di luar program, obat-obatan pribadi, pengeluaran pribadi tidak dimasukkan. Intinya dalam menyusun biaya ini, kita harus tetap menunjukkan simpati, jadi seolah-olah kan kalau wisatawan udah ikut, udah enak, dia udah nggak kepikiran buat belanja misalkan ya. Tetap bisa ke-cover semuanya, dia tidak kelaparan. Kalau di sana tidak ada warung, kayak di Sawangan itu tidak ada warung di atas, jadi otomatis misalnya guide desa harus menyiapkan dari awal, biayanya pasti sudah dimasukkan untuk menunjukkan simpati, tapi juga rasional. Jangan sampai ini biasanya kita memberikan semuanya banyak gitu kan, tapi lupa di-charge gitu. Atau misalkan memberikan banyak tapi harganya jadi sangat melambung tinggi. Jadi lebih baik yang paling utama itu kita masukkan, tapi kalau ada tambahan-tambahan lainnya lebih baik ditaruh di exclude gitu. Saya rasa itu yang jelas desa nggak pernah habis ceritanya, akan sangat banyak. Jadi teman-teman bisa cari tema-tema yang lebih spesifik supaya lebih beragam dan banyak macamnya. Dan ini yang satu lagi paling penting, mungkin nanti Mas Reza juga bisa ditambahkan di form ya. Apakah ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan di desa tersebut? Jadi seringkali kalau kita misalkan berkunjung ke sebuah desa atau ke sebuah tempat yang ada di wilayah kawasan pedesaan, pasti kan ada nilai-nilai tertentu atau peraturan adat atau ada hal-hal yang jam-jam batas tertentu. Nah ini perlu diinformasikan atau kita perlu menginformasikan kepada tamu juga gitu. Saya rasa itu dari saya. Secara umum itu dulu. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa bertanya dulu sebelum
Mungkin nanti sambil tanya jawab, sambil saya menjelaskan hal-hal yang lainnya. Kak, Silahkan. izin bertanya, Kak. Ya. Baik. Dari Silakan. mana? Ini dari Mas Baban tadi lagi. Ya, silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ini, Pak, saya mau menanyain ini mengenai lomba itinerary ini ya. Ya. Jadi lomba ini kan untuk umum ya, Pak ya? Untuk Betul. umum. Jadi nanti untuk dari kategorinya yang ditilai itu dari, kan kadang gini, Pak, suatu tempat, suatu lokasi kalau divisualkan bisa jadi lebih bagus. Bisa jadi lebih ini. Terus kadang ada sesuatu tempat yang sudah bagus, jadi ini ditilainya, dilihatnya, pandangannya suatu potensi yang sudah adakah atau videonya harus menarik atau gimana gitu, Pak? Oke. Yang saya mau tanyakan. Oke. Harus Mas sesuai Reza, potensi. saya boleh. Ya. Silakan. Saya boleh jawab sedikit, tapi nanti Mas Reza kalau mau menambahkan silakan ya. Langsung dijawab aja, Mbak Fitri. Betul banget. Ya, betul banget nih, Bang Baban. Kalau desa itu kan ada yang tempatnya udah bagus banget ya. Tapi ada yang sebenarnya biasa aja. Tapi sebenarnya tempat yang biasa aja, kalau ceritanya itu menarik dan penting, itu bisa jadi luar biasa. Gitu. Jadi maksudnya begini, teman-teman di berbagai macam desa jangan berkecil hati. Kalau teman-teman tidak punya izin yang hanya ada satu-satunya di dunia, misalkan, atau teman-teman tidak mempunyai toba yang ada satu-satunya di dunia dengan pemandangan yang outstanding, semuanya tetap bisa jadi paket yang menarik sebenarnya. Asalkan satu, ada cerita yang sangat unik dan menarik dan penting. Makanya tadi penekannya di narasinya, Bang Baban. Kenapa tempat itu penting dikunjungi? Apa yang menarik? Dan kedua, di itinerary sebenarnya yang sangat dinilai juga adalah logika alur perjalanan. Jadi kadang kan tempatnya bagus, tapi kalau ke sana terlalu wasting time, itinerary-nya kan jadi tidak menarik ya, terlalu capek, orang juga jadi males untuk ke sana. Jadi sebenarnya ketika membuat itinerary, satu, yaitu kenapa tempat itu mesti dikunjungi. Dan narasinya memang harus kuat. Jadi pada saat Bang Baban dan rekan-rekan nanti buat tuh, kan ada jadwal ya, tadi ada jadwal, kemudian ada keterangannya tuh sebenarnya aktivitasnya ngapain di sana. Kalau teman-teman bisa sedikit memberi penjelasan, tadi saya sangat singkat ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan tuh, misalkan Triserhan. Kenapa Triserhan di situ? Karena di goa itu sebenarnya banyak sampah-sampah dari desa yang di atas itu ngumpul di situ. Jadi Triserhan itu sebenarnya adalah memungut sampah dari desa-desa yang ada di atas. Jadi sebenarnya pada saat berkunjung kita membantu untuk membersihkan lingkungan yang ada di kawasan Kebumen, khususnya yang oleh goa. Nah, ini hal yang menarik. Jadi Bang Baban harus nanti lihat lagi kenapa desanya ini diangkat, alasannya apa, kemudian aktivitasnya menarik apa sih yang ditawarkan. Gitu. Oke, Mbak. Makasih, Mbak, infonya, Mbak. Siap. Semangat, Bang Baban. Ya, saya nambahin yang Bang Baban tadi. Jadi lombanya untuk umum, betul, untuk yang itinerary. Jadi silakan siapapun. Karena kenapa kita buat umum? Karena semua orang pasti punya pengalaman pergi jalan-jalan gitu loh ya. Karena semua orang pasti suka jalan-jalan. Saya nggak tahu kalau nggak ada yang suka, ada yang nggak suka jalan-jalan, mungkin agak sedikit gimana gitu ya, nggak suka traveling gitu jalan-jalan. Jadi terbuka untuk umum. Nah, kategorinya memang bukan kategori. Jadi kalau dilihat di formulir itu ada untuk umum, ada untuk Pok Darwis, ada tour operator. Itu sebenarnya hanya untuk membedakan saja, tetap sama supaya panitia bisa melihat, oh ternyata orang ini dia yang daftar Pok Darwis nih. Oh ternyata ini dari tour operator. Sebenarnya sama saja, tapi semua orang untuk lomba itinerary itu bisa untuk ikutan. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Fitri, ini masuk di kolom chat dan direct ke saya. Dari Kak Aryani Sofia, izin bertanya kepada Mbak Fitri, hambatan-hambatan apa saja yang sering ditemukan dalam membuat itinerary dan bagaimana tips menghadapinya? Itu sih Mbak Fitri.
Halo, Mbak Fitri. Ya, sorry. Ya, Agak tadi nge-lag ada saya ya. iya, tadi ada pertanyaan dari Kak Aryani Sofia, hambatan yang sering ditemuin dalam membuat itinerary. Kemudian tipsnya gimana tuh untuk ngadepin hambatannya? Oke, teman-teman kalau membuat itinerary apa ya hambatannya ya? Saya sih merasa mungkin kalau hambatan penting sih sebenarnya tidak, tapi yang jelas penguasaan medan kali ya. Karena otomatis kalau teman-teman membuat itinerary, kita bikin itinerary, ya tadi tuh, biasanya kalau misalnya saya diminta, "Mbak Fit, buatkan satu itinerary, saya mau menikmati ini," gitu, untuk mencapai satu tujuan, misalnya si Desa Karangduwur. Awalnya saya buat dulu, pilihan A tadi kan, berdasarkan cerita. Tapi setelah dilihat, kalau orang yang tidak paham jalur dan rute perjalanan menuju ke sana, dia berpikir itu kan akan jadi itinerary terbaik ya, tapi ternyata, oh pas dilihat ada rute yang paling efisien nih, gitu. Dalam 3 hari bisa dapat lebih banyak hal ternyata. Jadi sebenarnya kalau hambatan ini bukan hambatan, tantangannya adalah kita harus bikin oret-oretannya lebih banyak, tidak hanya bikin satu, tapi bikin beberapa opsi itinerary, gitu. Baru kita tampilkan, ini loh itinerary yang terbaik yang kami punya. Jadi mencoba aja, mencoba coret-coret, kemudian mencoba mencoret-coret secara budget. Nah, mungkin saya sambil langsung share lagi kali Mas Reza ya, bicara Boleh. soal ya. Silakan Mbak. Termasuk tadi ada yang tanya nih dari Kak Samsul Bahrain, yang di blok merah, yang di blok merah itu apa? Silakan Mbak. Di blok merah tuh maksudnya yang mana ya? Tadi ada di itinerary-nya tuh, yang Oh, di oke. slide-nya Ya, ada ya, warna ya. merah. Oke. Jadi kalau yang di blok merah itu sebenarnya itu untuk memudahkan kita atau saya pribadi ya, ketika kita ingin menunjukkan itinerary kita, dalam 1 hari itu kan mungkin banyak tempat yang kita kunjungi. Tapi sebenarnya dalam banyak tempat yang kita kunjungi itu, apa sih yang menjadi cerita utama atau tempat utama yang sebenarnya mau kita ceritakan. Kalau tadi yang di blok merah kan hari pertama misalkan Karangsambung gitu ya, karena dia memang yang menjadi bukti bahwa itu adalah permukaan dasar laut, Kebumen itu. Jadi itu ikon utama. Tapi hari kedua, ikon utamanya adalah telusur Goa Sawangan, karena memang itu adalah aktivitas utama yang mau kita suguhkan kepada tamu. Dalam artian kalau misalkan terjadi hujan atau terjadi waktunya tidak cukup, yang lain-lain di-skip boleh, tapi yang merah ini, yang menjadi tujuan utama, kalau bisa jangan di-skip, gitu. Sebenarnya lebih di situ sih. Jadi dalam itinerary, kita harus tahu mana yang menjadi tujuan utama atau ikon utamanya, sehingga itu harus ada, tapi mana yang sebenarnya, oh itu sebenarnya hanya pendukung, sambil lewat, gitu. Di situ aja sih, Mas Reza. Nah, ini saya sambil share ya, mungkin tantangannya Pak Samsul Bahri ini kalau nggak salah dari Bukit Tinggi ya. Lombok Tengah. Dari apa, Batu Putih, bukan? Oh, bukan ya, beda. Baik. Pak Samsul Bahrain dari Loteng. Oke, Loteng. Oh, Pak Samsul Bahri Loteng. Oke, sip. Ini budgeting ya Mbak Fitri ya? Iya, dari budgeting. Sebenarnya saya rasa di sini mungkin Pak Samsul Bahri juga sudah terbiasa membawa tamu atau teman-teman lain terbiasa membawa tamu, tapi mungkin ada yang belum terbiasa atau desa-desa lain, setiap orang punya metode masing-masing untuk penghitungan harga, tapi untuk mempermudah biasanya jangan lupa pada saat membuat Excel, ada baiknya teman-teman yang ada di desa mulai membuat template Excel untuk desanya masing-masing, gitu. Jadi supaya kalau ada paket berubah-ubah lebih mudah. Ini saya hanya mencontohkan sedikit. Kalau saya membuat Excel, biasanya saya membuat dulu alur utamanya kemana-mana saja, biar nggak lupa dan bolak-balik melihat PowerPoint. Kemudian jumlah pesertanya berapa. Asumsinya kalau bikin tamu enaknya minimal banget 4 ya, karena asumsinya satu mobil minimal bisa bawa 4 orang gitu. Nah, karena kan sudah ada driver 1, jadi pasti mobilnya sudah penuh ya.
Apalagi kalau ada pembatasan satu mobil cuma 2 orang ya mungkin bisa juga gitu. Nah, lalu ini pengeluarannya apa saja? Tadi kan sudah ditentukan tuh yang termasuk, yang tidak termasuk. Jadi yang termasuk otomatis pastinya dicantumkan semua di sini, apakah mobil kendaraan, BBM, menginap di mana, di homestay kah, sarapannya, makan siangnya, kemudian makan malam. Paling enak sih sebenarnya kita semuanya include ya, sarapan, makan siang, makan malam. Karena asumsinya mungkin di desa-desa tertentu kan sulit, belum tentu ada warung, belum tentu ketemu KFC di mana-mana begitu. Dan kita inginnya, ini paling penting juga, inginnya potensi desa yang banyak ini kan bisa terangkat. Kalau dia bisa makan makanan olahan dari ibu-ibu di desa, kenapa juga kita kasih makanan yang dari luar? Jadi upayakan semua makanan ini supaya bisa dari desa. Kemudian pastinya ada biaya minum. Jangan sampai lupa biaya minum karena manusia ini 60% harus terisi sama cairan. Kemudian parkir, jasa-jasa yang lain, tiket-tiket, dan aktivitas yang lainnya. Teman-teman bisa bikin macam-macam metodenya, tapi ini buat saya yang paling penting kita tentukan dulu jumlah orangnya berapa. Kita asumsikan misalkan minimalnya 4 orang. Berapa hari, kemudian jumlah misalnya mobilnya pakainya apakah cuma 1 atau 2, kemudian harganya berapa. Jadi untuk teman-teman di desa mulai saat ini sangat penting untuk membuat Excel seperti ini supaya tamu itu sekarang maunya macam-macam dan sangat beragam. Jadi supaya kita bisa utak-atik temanya apa, jumlahnya berapa, semuanya bisa kita utak-atik di Excel gitu. Nah, di sini ada jumlah total, ya kan? Kemudian ada basic price-nya berapa, harga dasarnya. Teman-teman kan otomatis ya kalau ada yang turun segala macam pasti harus ada margin dan harga publish-nya berapa. Psikologis harga itu sebenarnya orang paling senang dengan angka 999 atau angka yang genap kalau teman-teman nggak mau sulit bertransaksi gitu. Tapi ini dikembalikan lagi ke masing-masing biasanya. Dan nanti kalau misalnya dengan aturin misalkan suatu hari mau ada kerjasama gitu kan, pasti ada margin juga yang biasanya diberikan kepada marketplace. Tidak hanya aturin, ada banyak marketplace itu pasti akan mengenakan margin tertentu. Nah, saran saya pada saat menentukan harga, kalau kita mempublikasikan harga, publikasikanlah harga publish. Jadi harga yang dipublikasikan ke masyarakat luas. Jadi kalau misalkan nanti ibaratnya apa ya, kalau kita publikasikannya ini saya sebut sebagai cost base ya, harga berdasarkan biaya. Jadi ini biaya doang nih, biayanya segini. Kalau teman-teman publikasikan harga berdasarkan biaya ini, teman-teman nggak berkesempatan memberikan margin. Atau teman-teman nggak bisa nih jual lagi ke agent yang lain atau ke marketplace lain gitu. Jadi saran saya ketika mempublikasikan harga itu berdasarkan harga publish gitu. Tapi kalau untuk penilaiannya sendiri sih, untuk lomba ini ya, kami nggak akan terlalu menilai soal harganya sendiri, yang penting logika penghitungannya. Lagi-lagi berdasarkan itinerary, aktivitas, kemudian include-exclude-nya apa, yang sangat rasional. Kalau harga, saya rasa porsinya kecil. Bukan berarti harga murah dia pasti menang, bukan berarti harga mahal itu pasti menang. Gitu. Jadi kurang lebih itu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Ya. Mungkin ini sekaligus hitungan-hitungan ini termasuk menjawab pertanyaannya Pak Samsul Bahrain tadi ya tentang apakah ada persentase dalam menghitung harga homestay dan lain-lainnya. Semoga itu menjawab juga. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Mbak Fitri dari Kak Syarif dari Sumeneb. Apakah yang sebaiknya banyak ditonjolkan dari desa saat membuat itinerary yang mungkin bisa memenangkan suatu perlombaan? Jadi mungkin maksudnya kira-kira apa sih yang ditonjolin dari satu desa ini di itinerary-nya supaya bisa menarik gitu ya, termasuk juga memenangkan perlombaan. Silakan Mbak Fitri.
Mungkin saya mengangkatnya dari case-nya Aturin dulu ya, karena setiap perlombaan beda-beda. Sebentar, saya mana ya? Karena kebetulan saya juga sebelumnya membuat panduan untuk lomba Desa Wisata Nusantaranya Kementerian Desa, kemudian mengkurasi untuk beberapa program. Jadi mungkin sambil langsung saya share aja soal yang Aturin ya, Mas Reza. Kalau teman-teman nanti mengerjakan Aturin, sebenarnya template-nya sangat umum, seperti ini. Ya, ada produk itinerary. Nah, ini definisinya berdasarkan definisi Aturin ya. Tour package adalah apa, experience berdasarkannya apa. Jadi bukan berdasarkan buku pariwisata ya. Jadi ini berdasarkan marketplace-nya Aturin nih, platformnya Aturin. Nah, kemudian informasi itinerary, lama berkunjung, kategori wisata. Nah, lagi-lagi ini yang saya jawab. Ketika membuat itinerary sebuah desa, apa sih yang bisa membuat dia menang? Ini ada 74.000 desa di Indonesia. Kan sangat banyak. Yang ikut mungkin di sini ada sekitar sekian ratus gitu. Deskripsi itinerary atau narasi utama. Ini nih yang menjadi poin penting. Jadi kembali lagi tadi biasanya kita akan melihat kenapa sih desa ini wajib dikunjungi, apa yang menarik dari dia, keunikannya apa, gitu. Jadi memang di deskripsi itinerary atau narasi utama, kalau tadi di PowerPoint saya sebutannya narasi utama, itu yang menjadi hal yang paling penting. Kemudian jadi kemampuan storytelling-nya harus ada ya di situ. Nah, kemudian di rincian, kalau di sini ada rincian itinerary, tadi hari, ada waktu, dan ada keterangan aktivitas. Nah, aktivitas ini juga menjadi kunci penting. Jadi kalau misalkan sarapan di desa, mungkin itu kan biasa ya. Oke, sarapan di desa. Sarapannya apa nih? Nasi sama telur, atau misalkan nasi sama jangkrik. Jadi kalau memang misalkan bisa dijelaskan, kalau di situ mengangkat keunikan kuliner dari desa setempat gitu, itu akan sangat baik. Gitu. Jadi di deskripsi aktivitas itu menjadi poin penting. Ya selanjutnya include, exclude, ini biasa ya. Informasi tambahan ini bisa dituliskan do and don'ts-nya. Jadi kalau misalnya apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh di sebuah desa, karena kita berwisata ke desa, baik itu sudah menjadi desa wisata ataupun masih wisata desa, ini kan tidak seperti kita berwisata ke Ancol atau ke Taman Mini gitu ya. Kita harus mengedukasi tamu bahwa tamu harus menurut dengan kearifan lokal atau adat istiadat setempat. Nah, ini yang informasi tambahan ini sebenarnya yang bisa jadi poin penting juga. Jadi kita harus menjelaskan kearifan lokal dari desa tersebut gitu. Misalkan seperti tadi goa. Oh, di goa kita tidak boleh menyentuh stalaktit stalagmitnya karena di situ kalau disentuh nanti dia bisa menghitam atau dia bisa langsung mati sebutannya dan tidak bisa bertumbuh lagi stalaktit stalagmitnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kita perlu tahu. Jadi informasi tambahan ini sebenarnya jadi hal yang penting juga. Kalau ini standar ya, kuota minimum maksimum, harga jual menurut saya standar, cocok buat siapa ini standar. Dan nah ini dalam artian foto. Foto, kalau tadi kan saya membuat itinerary-nya karena sudah itinerary yang sudah mau saya serahkan ke tamu ya, jadi fotonya tidak terpisah. Jadi kalau bisa teman-teman, itinerary-nya menarik, tapi kalau fotonya juga menarik, itu bagus. Menarik bukan berarti pemandangannya harus wow. Penting punya pemandangan icon yang wow. Tapi lebih penting lagi adalah fotonya itu bisa menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau misalkan berkunjung ke desanya ada membuat gerabah gitu misalkan, alangkah baiknya nih ada foto yang menjelaskan, oh ini dia sedang membuat gerabah, membuatnya seperti ini gitu. Atau misalkan berkunjung ke desanya tadi, kalau di Sumeneb misalkan kita juga akan diperlihatkan misalkan aktivitas petani garam.
Nah, fotonya juga ditunjukkan nih aktivitas petani garam itu seperti apa ya, gitu. Atau misalkan kalau misalkan ke Madura juga ada batik, aktivitas membatiknya gitu kan, berarti ditunjukkan juga aktivitas membatiknya seperti apa. Nah, jadi memang ini informasi yang pastinya diperlukan. Saya rasa kalau bikin itinerary tapi tidak ada foto penjelasannya agak kurang ini ya, agak kurang bahasanya kurang nampol gitu ya Mas Reza ya. Jadi pastikan fotonya juga bisa menjelaskan aktivitas yang dilakukan gitu. Oke, saya rasa itu kalau untuk ini semuanya pasti pingin menang ya Mas Reza, jadi pertanyaannya kalau supaya menang bagaimana? Betul. Ini mungkin terakhir Mbak Fitri, pertanyaan dari Kak Putu Diana, ada di kolom chat. Untuk foto, terkait foto yang dicantumkan harus foto dari file pribadi atau boleh dari internet Kak, namun tetap dicantumkan sumbernya. Ini mungkin Mas Reza, gimana Mas Reza? Untuk fotonya kebetulan juga ada di syarat dan ketentuan, jadi memang harus dari foto file pribadi seperti itu. Karena kan ini kan itinerary termasuk karya teman-teman ya, jadi harapannya tidak menyadur dari internet atau mengambil apalagi tanpa izin gitu ya. Namun memang harus foto pribadi untuk ini. Barangkali punya pengalaman pernah datang ke sana terus foto-foto seperti itu. Jadi untuk sebagai pendukung, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin terakhir, nanti saya akan mendemokan terkait bagaimana sih untuk mengikuti lomba ini ya, Mbak Fitri ya. Tapi sebelum itu, kita mau kasih kisi-kisi nih untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini. Kita mau kasih tahu ada beberapa aspek penilaian yang akan dinilai dari karya itinerary-nya yang akan dibuat oleh para Bapak dan Ibu nantinya atau para peserta. Yang pertama itu tema. Mbak Fitri tadi berulang kali menjelaskan kalau tema itu penting karena supaya bisa membuat ini ya, orang tuh jadi pas ngelihat temanya, wah, misalkan urban legend ke kota Jakarta gitu. Katakanlah seperti itu contoh. Jadi apa nih urban legend? Jadi orang-orang semakin mau untuk melihat. Kemudian pengaturan waktu. Tadi Mbak Fitri juga katakan, ini kira-kira memungkinkan nggak sih masa dalam satu hari ada 12 tempat yang dikunjungin. Rasanya kan kelihatannya terlalu ini ya, hal yang tidak mungkin gitu bisa dilakukan. Jadi pengaturan selain tema, kedua adalah pengaturan waktu. Yang ketiga, fasilitas yang disediakan. Itu juga salah satu faktor penilaian, kira-kira apa sih yang disediakan, kemudian biaya, itu juga hal penting. Makanya tadi Mbak Fitri menampilkan bagaimana sih cara menghitung biaya, realistis nggak ya, dengan 5 hari 4 malam masa dijualnya hanya 200.000. Itu kan kayaknya, wah ini kayaknya nggak mungkin deh, mana untungnya seperti apa gitu ya. Kemudian inventarisasi daya tarik wisata, jadi kira-kira dikunjungin itu sesuai dengan tema apa tidak ya? Misalkan temanya kuliner, tapi kok tidak ada kulinernya sama sekali yang disebutkan, tempat-tempat kuliner yang dikunjungin, malah yang dikunjungin hanya alam semua. Jadi itu aspek penilaian. Kemudian kelengkapan informasi itinerary yang penting sekali juga, bagaimana itinerary ini bisa dibuat. Nah, tadi itu aspek-aspek penilaian yang akan dinilai oleh para dewan juri, Mbak Fitri, Pak Samsul Widodo, Mas Rivo, juga Pak Yitno, selaku dewan juri nantinya. Nah, saya terakhir ini mungkin akan mendemokan bagaimana untuk mendaftar kegiatan lombanya. Karena kan rekan-rekan ikut kegiatan hari ini untuk kami sekaligus infokan mengenai lombanya ya. Ini semoga sudah tampil di layar rekan-rekan masing-masing. Nah, untuk mengikuti lombanya, sekali lagi nama lombanya adalah Inspirasi Desa untuk Indonesia, yang terdiri dari satu, lomba membuat itinerary dengan tema inspirasi dari desa. Jadi itinerary-nya memang harus mencakup desa wisata ya. Kemudian yang kedua, lomba berikutnya, lomba membuat video CHSE di desa wisata. Itu temanya nyaman berlebaran di desa. Nah, jadi ada 2 lomba. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan untuk yang menyusun itinerary nih? Karena kita hari ini spesifik untuk membuat itinerary atau rencana perjalanan. Nah, silakan buka di aturin.com/inspirasidesa. Nanti kalau sudah, akan muncul halaman di website seperti ini. Nah, tinggal di scroll aja ke bawah. Ini ada lomba itinerary sama lomba video protokol CHSE.
silakan klik aja lebih lengkap. Nah, nanti di sini akan kelihatan tuh target pesertanya siapa, waktu pelaksanaan kapan, syarat dan ketentuannya apa saja. Ini syaratnya cukup mudah ya. Kemudian ini yang paling penting, membuat itinerary sesuai dengan template yang tersedia dapat diunduh di sini. Nah, jadi ini tinggal diklik. Template-nya seperti yang tadi Mbak Fitri sampaikan di layarnya Mbak Fitri. Jadi kalau kita klik, nanti teman-teman akan masuk ke sini untuk download itinerary-nya, template-nya. Jadi ini bisa di-download, diklik file, lalu download di sini. Nah, nanti kalau sudah di-download, teman-teman tinggal mengisi deh. Kayak tadi nama lengkap sesuai KTP, katakanlah Reza Permadi. Gitu. Kemudian ditulislah selengkap-lengkapnya sesuai dengan ketentuan di sini. Nah, itu mau bikin tour package atau experience. Kalau experience ini hanya 1 hari aja ya, one day trip gitu. Kalau misalkan mau bikin 2 hari 1 malam, berarti ini centang tour package-nya. Gitu. Kalau experience, nanti ini tinggal centang juga experience-nya. Kemudian informasi umum, silakan diisi nama atau tema itinerary-nya, kemudian nama desa wisata yang akan dikunjungi. Nah, desa wisatanya boleh lebih dari 1 ya Bapak dan Ibu. Silakan misalkan mau berkunjung ke 2 atau 3 atau 4 atau 5 desa wisata. Katakanlah 5 hari 4 malam. Kemudian 5 desa yang dikunjungin, itu sangat boleh. Lama berkunjung juga kategori wisatanya, ini semisal kategorinya tidak ada di sini, di box-nya, silakan ketik di sini di kategori lainnya apa kira-kira kategori lainnya. Lalu bahasa yang digunakan, semisal tour guide-nya itu berbahasa Inggris, jadi bisa, silakan. Atau bahasa Indonesia multi bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa daerah, itu juga bisa disebutkan di sini. Kemudian informasi rinci nih yang tadi Mbak Fitri sebutkan, kalau bisa selengkap-lengkapnya, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari rencana perjalanannya, supaya orang-orang tuh punya added value lah, buat datang ke satu lokasi, tapi ada sesuatu yang ingin dipelajari dari itinerary situ. Ini itinerary-nya tadi Mbak Fitri secara komprehensif menjelaskan seperti apa. Ini juga sudah ada contohnya di sini, jam 8, jam 9. Nah, kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan hanya untuk 1 hari saja, misalnya one day trip ke desa A, berarti cukup aja mengisi 1 hari di sini. Nggak perlu hari kedua, hari ketiga. Namun kalau ternyata 3 hari atau 5 hari, 6 hari, 7 hari, silahkan ditambah aja di sini. Jadi tinggal ditulis hari 4, kemudian ditulis apa saja jam-jamnya. Misalkan jam 08.00 sampai 09.00, sarapan, makanan khas daerah gitu ya, sebagai contoh. Kemudian apa yang disediakan, tadi Mbak Fitri juga sudah jelaskan. Apa yang harus dibawa juga perlu disebutkan juga. Informasi tambahan, ini do and don'ts. Jadi apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan masuk sini. Kemudian jadwal dan harga nih. Ada kuota minimum kah kira-kira? Tadi kalau di perhitungannya Mbak Fitri, itu kan hitungannya ada minimal 5 orang yang dihitung. Jadi silakan aja ditulis minimum 5, maksimum berapa orang. Harga jual. Jadi teman-teman selain menyusun itinerary-nya juga ada harga jualnya juga. Misalkan untuk yang dewasa itu harganya sekian, yang anak-anak sekian. Atau hanya 1 harga saja untuk dewasa dan anak-anak sama, ya tulis aja di sini harganya sama gitu antara dewasa dan anak-anak. Dan balik lagi, karena biaya ini juga termasuk dari faktor penilaian, jadi usahakan teman-teman menghitung budgetnya secara rinci, dan kemudian istilahnya nih udah siap untuk menjual paket gitu ya, yang ditawarkan. Lalu informasi pelengkapnya, ini sebenarnya paket itinerary yang teman-teman buat cocok untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Fotonya juga silakan disertakan di sini. Nah, kalau sudah ini disimpan, itinerary-nya disimpan karena teman-teman sudah membuat, lalu balik lagi ke website-nya Turin. Nah, nanti di sini tuh ada pendaftaran. Jadi, apa kamu sudah siap di sini? Silakan diklik. Nanti akan masuk ke formulir seperti ini. Jadi, tinggal diisi saja formulirnya. Ini ada deskripsi singkat saja bisa dibaca. Kemudian isi formulirnya. Nah, di sini ada profil pendaftar. Ini ada disclaimer, meskipun sudah mengisi profil, namun di itinerary ya sudah ada profil di sini di atas. Namun diharapkan untuk mengisi sedikit di formulir supaya panitia dan dewan juri gampang untuk menyortirnya. Kemudian di sini upload atau unggah itinerary-nya, artinya yang sudah dibuat di dokumen tadi di Microsoft Word tadi, kemudian dia upload deh di sini.
filenya seperti itu. Nah, kemudian ada file lagi untuk mengupload foto pendukung. Karena dirasa kayaknya di itinerary ini kan ini cuma 2 foto aja nih. Kenapa 2 foto? Supaya filenya tidak terlalu besar. Nah, di sini silahkan untuk mengupload file foto-foto tambahan. Tentunya foto-fotonya itu berasal dari karya atau hasil jepretan teman-teman sendiri. Ataupun punya teman, tapi izin terlebih dahulu dan dijelaskan karena ini untuk kegiatan lomba. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cukup ini aja, tinggal next. Nanti akan ada semacam persetujuan, jadi tinggal pilih hias saja di halaman berikutnya, lalu disubmit. Nah, nanti otomatis itu akan sudah terekam di sistem dari kami, supaya nanti bisa dinilai oleh Dewan Juri. Seperti itu kira-kira. Semoga mudah untuk mendaftarnya, karena sudah ada yang mendaftar nih rekan-rekan. Sudah ada beberapa orang, saya kira sudah puluhan orang mendaftar, jadi pastikan teman-teman yang hadir hari ini juga ikut meramaikan, karena masih ada kesempatan loh, dapat kapan lagi membuat itinerary, gitu ya, rencana perjalanan, ada hadiahnya nih. Nah, masing-masing hadiahnya untuk lomba itinerary adalah, total hadiahnya 5 juta rupiah, untuk 5 orang, dan masing-masing 1 orang mendapatkan 1 juta rupiah. Nanti pengumuman lombanya di tanggal 31 Maret. Dan pendaftarannya itu masih berlangsung hingga sekarang, dari mulai tanggal 8 kemarin hingga 22 Maret. Jadi masih ada waktu 5 hari lagi, silakan untuk mendaftarkan lomba ini untuk membuat itinerary. Kemudian ada juga lomba video, temanya nyaman berlebaran di desa. Kalau semisal Bapak dan Ibu, rekan-rekan hari ini berasal dari Pokdarwis, kemudian pengelola daya tarik wisata, itu silakan, atau temannya, koleganya adalah salah satu dari target peserta ini, silakan diinformasikan. Supaya apa sih fungsinya video ini? Supaya untuk meyakinkan orang-orang supaya datang kembali ke desa wisata, karena ini temanya nyaman berlebaran karena bertepatan dengan sebelum nanti Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira seperti itu. Ini para Dewan Juri, semoga tidak bingung lagi dalam mengisi atau membuat itinerary, dan semoga adanya kegiatan ini bisa mempermudah teman-teman untuk mengikuti lombanya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ada lagi nggak tuh, kira-kira, Mas Mbak Reza. Fitri? Ada pertanyaan tuh. Kalau itinerary untuk ritual adat tahunan di desa, bolehkah? Boleh-boleh aja Boleh ya. ya, boleh-boleh aja ya, Mbak Fitri ya. Oh, jarang-jarang ya. Jarang-jarang Tapi malah, itu intinya spesial. spesial ya. Tapi intinya begini, ini kan temanya inspirasi desa untuk Indonesia. Jadi kalau sedikit balik lagi ke narasi lagi ya. Jadi kenapa sih desa ini penting diangkat? Apa inspirasi yang ketika orang datang ke sana, kita jadi bisa banyak belajar atau bisa mendapatkan banyak insight baru gitu. Jadi kalau tadi ada yang merasa bahwa, oh desa saya pemandangannya mungkin tidak se-wow Ijen atau tidak se-wow Danau Toba begitu. Tapi kalau inspirasi yang ditimbulkan dari kita datang ke sana itu besar, itu yang menurut kami itu yang kita cari. Karena kan bisa macam-macam ya. Pasti ceritanya kan sangat beragam. Jadi memang kekuatannya di narasi. Jadi pastikan bisa membuat narasi yang baik atau menyampaikan kalau orang datang ke sana kenapa dan apa dampak positif yang ditimbulkan kalau misalkan desa ini atau cerita desa ini diangkat. Lebih ke situ kali ya, Mas Reza ya. Oh, Mas Reza masih di mute ya? Oh iya benar, sorry. Ya, kira-kira seperti itu rekan-rekan Bapak dan Ibu terkait program Inspirasi Desa untuk Indonesia ya, utamanya untuk membuat itinerary. Saya yakin rekan-rekan semuanya bisa untuk mengikuti ini karena kesempatannya terbuka untuk umum. Dan ini kebetulan Dewan Jurinya salah satunya Mbak Fitri hadir juga sudah memberikan tips. Tadi kita juga sudah sebutkan kira-kira apa sih yang jadi faktor penilaian. Masih ada 5 hari lagi ya Mbak Fitri ya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan pastikan teman-teman bisa ikutan lombanya. Karena terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa menang. Seperti itu. Mungkin closing statement? Pertanyaan kali Mas Reza nih. Kan ada desa wisata, ada wisata desa. Ada rekan-rekan yang mungkin
desa yang dituju itu belum berstatus secara resmi Desa wisata sebagai ya? desa wisata atau belum di SK-kan. Nggak apa-apa kan Mas Reza ya sebenarnya diangkat? Betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Jadi karena temanya inspirasi desa untuk Indonesia, jadi semoga dari teman-teman membuat itinerary-nya Mbak Fitri ya, bisa membantu untuk segera disegerakan menjadi desa wisata gitu ya Mbak Fitri ya. Ya. Karena sudah punya produknya tuh, teman-teman bisa Betul. kasih tahu. Ini saya kemarin ikut lomba ini, kemudian ya kalau insya Allah menang, kalaupun tidak menang belum beruntung, sudah punya produk yang siap jual. Jadi teman-teman bisa langsung menjual produk itinerary-nya ke desa-desa itu. Dan mungkin kenapa juga kita mengangkatnya itinerary begitu ya, karena sebenarnya supaya desa-desa di banyak tempat tidak berkecil hati. Bicara tentang desa wisata itu bukan berarti membangun fisik besar-besaran atau membangun sesuatu, justru dari apa yang sudah ada di desa, tapi itu bisa kita kemas, kita paketkan, dan bisa memunculkan minat orang mau ke sana. Gitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman dari berbagai macam daerah atau berbagai macam desa yang merasa, oh kami nggak punya fisik yang bagus, kami bukan punya spot selfie yang bagus gitu. Nah justru nih cerita-cerita yang apa yang dari dulu sudah ada di desa itu dan bisa memberi inspirasi buat Indonesia, itulah yang kita cari. Gitu ya Mas Reza ya? Yap. Baik, oke, terima kasih banyak Mbak Fitri atas berbagi ceritanya mengenai membuat itinerary. Semoga ini mempermudah bagi rekan-rekan yang mengikuti jalannya workshop hari ini untuk membuat itinerary dan bisa untuk mengikuti lomba inspirasi desa ini. Oke, dan sebelum kita akhiri, kita mau sesi foto bersama dulu nih. Jadi silakan rekan-rekan jika berkenan untuk menyalakan videonya, karena saya akan mengambil foto ya, foto bersama dengan teman-teman semuanya. Jadi dipersilakan untuk menyalakan videonya jika berkenan. Saya akan hitung sampai berapa ya Mbak Fitri? Sampai 1000 boleh nggak? Atau kebanyakan? Waduh, banyak juga ya. Oke, saya akan hitung sampai 3 ya. Jadi jika berkenan menyalakan videonya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi. Karena saya 2 kali take. Sekali lagi, saya akan ambil foto. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke narasumber, Mbak Fitri, juga rekan-rekan yang lainnya yang sudah mengikuti program ini. Saya tekankan lagi, jadi ini program terbuka untuk umum, dan siapapun boleh mengikutinya. Tujuannya adalah memang untuk memperkenalkan desa-desa wisata gitu ya, termasuk teman-teman bisa berkarya di sini untuk membuat karya berupa itinerary atau rencana perjalanan ke desa wisata. Dan harapannya dari karya teman-teman semua untuk itinerary ini banyak yang mendapatkan inspirasi. Oh ternyata kalau datang ke desa ini saya bisa mendapatkan sesuatu nih dari sini untuk membantu para wisatawan, juga membantu di desa wisata supaya punya produk yang inovasinya lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan sekali lagi untuk mendaftarkan lomba inspirasi desa untuk Indonesia. Masih 5 hari lagi, jadi masih punya banyak waktu. Dan boleh, misalkan mau ngirim 5 itinerary itu boleh, silakan saja. Asalkan temanya beda-beda ya. Karena ada tuh peserta yang ngirimnya 2, 3 bahkan. Ada yang ngirim 3 itinerary. Jadi silahkan saja untuk mengikuti lombanya. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya dan ditunggu untuk ikut lombanya. Selamat sore semuanya. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap.
Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.